Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Thumma ayyadaha bimu'jizatir rusul wal anbiya. Kemudian lagi Allah perkuat dalil-dalil itu dengan mukjizat-mukjizat para rasul dan nabi. Ditambah lagi ada mukjizat. Mukjizat nabi itu sama dengan firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Nah, mukjizat itu sama dengan firman Tuhan. Benar hambaku pada tiap-tiap apa yang dia sampaikan daripadaku. Itu artinya mukjizat. Rasulullah memiliki mukjizat yang jelas, yang banyak. Setiap mukjizat itu adalah isyarat bahwa Nabi itu benar-benar menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pohon. Nah, pohon ini dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizat beliau kepada seseorang yang beliau ajak masuk Islam. Seorang Arabi diajak Nabi masuk Islam. Ujar Arabi, apa buktinya engkau Rasul? Nabi panggil pohon itu, sebatang pohon dipanggil oleh Nabi, lalu pohon itu bergerak membelah bumi mendatangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mukjizat hadis yang sahih. Datang pohon membelah bumi ke hadapan Rasulullah SAW, di hadapan seorang yang Arabi tadi. Apa pohon ini berkata? Pohon berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi, jar pohon, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Suruh Nabi bulik pulang pohon tadi, kembali pohon ke tempatnya semula. Nah, jadi ini memperkuat dalil-dalil yang sudah ada. Diperkuat lagi dengan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan esa. Para muhibbin rahimakumullah. Qaila yakuna laka hujjatun 'ala Allah Ta'ala, agar tidak ada bagi engkau dalih atas Allah Ta'ala. Jangan ada alasan. Allah akan bertanya, kenapa engkau tidak beriman kepada? Ujar kita, kok tahu? Nah, supaya kita jangan berdalih itu di hadapan Allah, diadakannya dalil-dalil tentang adanya Allah, diutusnya lagi mukjizat Nabi. Nah, jadi kita kadang-kala lagi beralasan di hadapan Allah kenapa kita kada beriman kepada Allah. Kada ada lagi hujjah, kada ada lagi alasan. Qala Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman bahwasanya kami tidaklah mengazab seseorang, mengazab suatu bangsa, mengazab suatu kaum sehingga kami utus rasul terlebih dahulu. Nah, ini diutus dulu. Tanda-tanda diberikan, datang lagi rasul pulang yang menjelaskan tanda-tanda itu. Ini matahari sedemikian rupa, tanda adanya Allah, tanda esanya Allah, tanda kidam dan bakanya Allah. Rasulullah pulang menjelaskan bagi mereka yang kada bisa membaca bahwa itu bukti adanya Allah. Ditambah Nabi yang menjelaskan. Makanya Allah tidak akan mengazab sebelum dia utus terlebih dahulu rasul. Nah, jadi kalau sudah dalil nampak, rasul diutus sudah menjelaskan, kada beriman juga lawan Allah, nah itu diazab oleh Allah.
Kada ada lagi alasan kenapa kada beriman, kada ada lagi alasan. Wa qala ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'an la yakuna 'alan nas hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Allah berfirman, kami utus rasul-rasul itu memberikan kabar gembira. Rasul-rasul itu mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan janji surga, segala macam kenikmatannya. Wa mundzirin, dan memberikan kabar takut para rasul itu. Jangan kada beriman, kena masuk neraka. Neraka itu azabnya pedih. Jangan kada beribadah, kena matinya ke neraka. Jangan melakukan yang haram, kena akan disiksa. Nah, mundzirin, rasul itu memberikan kabar-kabar yang menakuti. Li'an la yakuna 'alan nas hujjah, agar tidak ada atas manusia itu alasan ba'dar rusul, sesudah adanya rasul tadi. Kita kada tahu lagi beralasan. Kenapa kita melakukan yang haram? Kada tahu, kada ada alasan. Kenapa engkau melakukan maksiat? Ulun kada tahu, kada ada alasan. Kada ada alasan. Kenapa engkau tidak mengesahkan Allah, menyekutukan Allah? Kada tahu, kada ada alasan. Allah sudah mengirim lengkap data-data tentang Allah, diterjemahkan lagi oleh rasul-rasulnya. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah itu maha tak terkalahkan dan maha bijaksana. Nah, jadi semuaan ini adalah untuk diketahui bahwa siksa Allah itu menimpa seseorang kalau seseorang itu tidak mau mempelajari, tidak mau memikirkan tentang alam-alam yang sekitarnya ini. Azab Allah itu menimpa kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sesudah jelas bahwa dia adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas seorang hamba itu adalah mengabdi kepada Tuhannya. Tugasnya hamba itu. Orang zaman dahulu ada budak hamba diperjualbelikan di toko-toko. Ini manusia-manusia yang dulunya kafir, lalu jadi hamba. Nah, hamba ini dijual, ditukar, bisa dinjamakan, bisa disiwakan. Nah, si hamba ini bekerja, dimiliki oleh si tuan. Berapa hamba ini harganya? 1 juta, tukar 1 juta. Nah, jadi hamba ini tugasnya hanya mengabdi kepada tuannya. Kalaunya mencari kayu, dijual, duitnya diambil tuannya. Kalau inya bagawi ini berapa gaji tiap bulan, diambil tuannya. Cuma kewajiban dari tuan ini memberi makan dia, memberikan nafkah kepada si budak tadi. Nah, kewajiban si budak kada ada ke orang lain khusus untuk melayani tuannya. Itu hamba sahaya. Nah, begitu pula hamba Allah Ta'ala. Nah, seorang hamba Allah Ta'ala ini tugasnya, kewajibannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah makan pakainya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kada mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menelantarkan orang-orang yang berkhidmat kepadanya, orang-orang yang berbakti kepadanya. Itu mustahil. Nah, jadi kalau ada seorang hamba, maka tugas hamba itu adalah mengabdi kepada tuannya. Masalah kediaman, tempat tinggal, pakaian, makanan, itu tugas tuannya yang memikirkan, yang mengurus segala-galanya itu. Si hamba fokus hanya hidupnya beribadah, mengabdi kepada tuannya. Nah, demikian hamba Allah. Hamba Allah pun demikian. Wa idza wujidal insanu ba'da dzalik la yukirru biwujudihi wa wahdaniyatihi aw ghaira multafitin ila awamirillah fa'lam anna bihi istikbaran wa inadan la jahlan wa syakka.
Dan apabila dijumpai manusia sesudah yang demikian diutus Rasul, tidak mengakui dengan adanya Allah, esanya Allah, atau dia mengakui cuma tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, ketahuilah bahwa dengan orang itu ada kesombongan, keingkaran, bukan karena kejahilan dan keraguan-raguan. Abu Jahal contohnya. Abu Jahal itu sangat percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sedikit pun Abu Jahal itu kada ragu. Demikian pula kafir-kafir Quraisy lainnya. Bukan kada percaya Nabi Muhammad ini utusan Allah. Tapi kenapa mereka kada mengakui? Istikbaran, karena sombongnya. Karena sombong. Hati kecil Abu Jahal segala macam itu mereka mengakui Nabi Muhammad ini Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang kada pernah bohong. Mereka mengakui Nabi Muhammad ini Rasul. Cuma kenapa mereka kada mengakui di hadapan Rasulullah, kada mengakui demikian? Karena ada kesombongan. Akunya lebih tua daripada inya. Apakah harus tunduk kepada inya? Aku lebih kaya daripada Muhammad. Apakah aku mengabdi kepada Muhammad? Taat dan patuh kepada perintahnya. Karena seorang mukmin mesti taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Aku ini marinanya kaya lagi, macam Abu Lahab. Harus patuh kepada kemanakan yang miskin, anak yatim piatu. Nah, itu kesombongan itulah yang menyebabkan mereka kada beriman kepada Rasulullah SAW. Bukan karena hati mereka, bukan karena keraguan-raguan mereka, bukan karena kejahilan mereka, tapi semata-mata karena kesombongan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang kita lihat tidak mengakui keesaan Allah, atau mengakui cuma kada mau beribadah kepada Allah, itu bukan orang jahil, bukan orang yang ragu-ragu, tapi orang yang di hatinya ada kesombongan dan keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan dia tidak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka itu ingkar dengan ayat-ayat dan hati mereka meyakini sebenarnya. Karena kezaliman, keangkuhan yang ada pada diri mereka, sehingga enggan untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya hikmah yang ke-257 ini adalah bahwa Allah itu menyuruh kita untuk mengesahkannya, menyuruh kita beribadah kepadanya sesudah dia perlihatkan tentang dalil-dalil keadaannya, dalil keesaannya. Nah, hanyar ini disuruh kita, bukan disuruh membabi buta kada. Nah, bukan disuruh taklid kada, tapi disuruh kita sebelum itu dipadahkan. Ini dalilnya, ini petunjuknya. Nah, hanya disuruh diajari dulu, hanya disuruh oleh Allah. Nah, itu artinya asyhadaka min qabli ay yastashhidaka wa nataqat bi uluhiyatihi zawahir wa tahaqqaqat bi ahdiyatihi alqulub was-sarair. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.